IPS. Tapi sebelumnya silakan pimpin doa dulu. Dede, silakan berdoa. Siap, sebelum kegiatan baca doa mulai. Usai ucapkan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ya, kita sudah berdoa memohon kepada Yang Maha Kuasa, mudah-mudahan kita disehatkan ya. Tetap semangat belajar, sehat di rumah, keluarga bisa ikut ya belajar baik di rumah. Sebelumnya kita yel-yel dulu. Siap? IPS. Oke. IPS. Hebat. IPS. Luar biasa. Bagus. Semangat ya. Tepuk tangan buat kita. Sebelumnya Bapak absen dulu. Armi. Ya. Ayu. Hadir. Iya. Dede Saripudin. Ada. Depi. Intan. Ada. Irma. Ita. Ada. Rahayu. Ada. Putri. Maman. Tidak bisa hadir. Ya. Repdi. Sakit. Santi Novitasari. Yanti. Ya. Berarti ada 11 orang ya yang hadir ya. Ya, terima kasih. Baik, Bapak lanjutkan lagi yang tadi. Sekarang di kita COVID-19 itu belum berakhir di Kabupaten Lebak, di Provinsi Banten, walaupun sudah menurun angkanya. Tetap harus jaga kesehatan ya, hindari kerumunan, bepergian keluar kota ya. Dan kalau keluar rumah jangan lupa gunakan masker. Rajin cuci tangan ya dengan menggunakan sabun, dan cuci tangannya itu jangan cuma di depan, di belakang, semuanya dibalikan. Itu standarnya cuci tangan seperti itu. Paham? Terima kasih. Ya, hari ini kita akan mempelajari tentang dampak negatif Globalisasi. ya. Pintar, sudah ada di depan ya. Sebelumnya kita mempelajari dampak positif globalisasi. Ada yang tahu contoh, sebutkan. Nah, bagus. Salah satu hal yang positif dari dampak negatif globalisasi itu semakin berkembangnya ilmu pengetahuan dan teknologi. Kenapa? Karena tuntutan global. Ya. Kita ada teknologi dari luar, kita masuk, teknologi komunikasi, transportasi, dan lain sebagainya. Nah, ada ahli teknologi sehingga meniru, sehingga kita di sini bisa merasakan hasil karya cipta teknologi di negara yang lain. Terima kasih. Tapi sebelumnya kita lihat dulu tujuan pembelajaran ya. Tujuan pembelajaran kita. Yang pertama, tujuan pembelajaran kita hari ini adalah mengidentifikasi dampak negatif globalisasi di berbagai bidang kehidupan. Nah, mengidentifikasi di sini tuh kita mampu ya apa saja menjelaskan, menyebutkan ya hal-hal apa saja yang bagian dari dampak negatif. Ya. Terima kasih. Lanjut, yang kedua, menganalisis upaya menghadapi dampak negatif globalisasi. Ya. Kira-kira apa saja nih, hal-hal apa saja yang bisa dilakukan oleh manusia, oleh kita, baik di sekolah maupun di rumah dengan masyarakat, mengantisipasi, meminimalisir hal-hal negatif, ya. Sehingga, kalau itu tidak baik, maka kita harus tahu jawaban yang baiknya seperti apa. Itu artinya menganalisis. Selanjutnya, menyajikan hasil telaah. Nah, ini tentu saja kamu nanti ada LKPD yang dikerjakan ya, ada tugas berkelompok. Silakan kamu menyampaikannya di depan. Jadi menyajikan hasil telaah melalui diskusi kelompok dengan percaya diri dan santun.
Siap maju ke depan? Terima kasih. Ya, harus dong. Ya. Ya, selanjutnya apa itu dampak negatif dari globalisasi? Ya. Yang pertama ada westernisasi. Nah, Bapak menyampaikan permasalahan. Ini jangan dianggap sepele. Kira-kira gambarannya apa ini dari westernisasi? Adalah suatu perbuatan seorang yang mulai kehilangan nasionalisme, ya, dengan meniru atau melakukan aktivitas kebarat-baratan. Kira-kira ada gambaran di bayangan kamu? Yang westernisasi itu seperti apa? Meniru gaya kebarat-baratan yang datangnya dari negara luar yang tidak sesuai dengan karakter, dengan budaya, dengan nilai adat istiadat bangsa kita. Contohnya apa? Kira-kira yang kamu pernah meniru mungkin. Misalkan dari musik. Musik kita orang Sunda, Indonesia, bagian Sunda, Jawa Barat dan Banten. Awalnya itu musik yang berkembang adalah jaipongan misalkan. Ya. Wayang golek. Nah, jaipongan kan identik dengan ronggeng, dengan tarian-tarian. Nah, ini sudah mulai tidak disenangi. Kamu menyenangi nggak jujur? Hah? Menyenangi nggak? Dengan jaipongan kurang kan? Nah, ada turunnya. Padahal itu asli kesenian kita, asli seni tradisi kita. Tergantikan sekarang. Anak muda, generasi muda sudah mulai tidak hobi. Muncullah gaya. Nah, apa itu? K-pop misalnya. Dari mana itu asalnya? Dari Korea. Asli bangsa kita bukan? Nah, itu contoh dari bagian westernisasi dalam musik. Makanan begitu juga? Iya, lebih menyenangi masakan-masakan yang dari Eropa sana ketimbang lotek misalnya. Tahu lotek? Masakan tradisional yang diulek-ulek gitu ya. Karedok. Karedok itu asli Sunda. Oke, ya. Bahkan sekarang kamu menggunakan kecantikan itu hampir semuanya lebih bangga dari produk-produk luar negeri. Karena orang tua orang tua kita dulu pakai dari pelapak kaum. Sekarang harus dari Paris aja, dari Perancis. Ya, demoralisasi. Di mana memudahnya nilai dan norma sosial seperti pembunuhan, pencurian, korupsi, pergaulan bebas. Ini juga dampak negatif. Karena gaya hidup perempuan, anak sekolah karena ingin HP-nya bagus, ingin punya gadget ya, dia menjual diri misalnya. Amit-amit jangan sampai ya. Itu dampak pergaulan bebas. Dia ingin punya paket terus, sehingga dia mendekati bos misalnya, ya, sehingga dia berpacaran bebas misalnya. Itu dampak negatif. Nah, sekarang silakan kamu perhatikan gambar berikut. Nah, ini dampak apa berdasarkan gambar ini? Ya, silakan nanti Bapak memberikan LKPD, lembar kerja. Kamu silakan kerjakan secara berkelompok. Sekarang silakan berkelompok, balik kursinya, ya, yang depan ke belakang. Silakan. Ya, terima kasih. Seperti itu ya. Bapak berikan LK-nya. Nih. Silakan untuk dilihat, dikerjakan. Nah, berdasarkan ya pengamatan foto ini, ya, ada dampak negatif. Contohnya itu dalam pakaian, kemudian mungkin dalam gaya kecantikan, rambutnya seperti apa, mungkin tergambar bahasanya seperti apa, gaya komunikasinya, gaya pergaulannya seperti apa. Ya,
komunikasinya seperti apa. Silakan selanjutnya kamu kerjakan LK tersebut. Bapak pandu LK-nya, ya. Ini dia, sesuai dengan tujuan pembelajaran dan kompetensi dasar kita. Ini sebutkan beberapa contoh dampak negatif globalisasi dalam bidang budaya. Itu salah satu yang tadi. Silakan selamat mengerjakan. Ada waktu 15 menit untuk mengerjakan lembar kerjanya. Silakan selamat mengerjakan. Boleh ada pertanyaan kalau memang belum jelas dari alfabet. Silakan. Ya silakan kerja. Ya silakan ya. Dari silakan. Yang berapa? Ya, ada 1 silakan. Iya silakan kerjakan. Cari, silakan cari. Waktu berjalan. Setelah ini nanti kamu tampil ke depan. Ya, baik. Sekarang waktu diskusinya sudah habis. Selanjutnya silakan presentasi ke depan. Bapak tanya kelompok mana yang siap duluan maju ke depan? Kelompok 3, bagus, good. Ya, IPS memang good. Silakan kelompok 3 dulu. Bapak matikan ininya ya. Siapa juru bicaranya? Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya di sini dari kelompok 3 akan mempresentasikan hasil dari kelompok kami. Sebutkan beberapa contoh dampak negatif globalisasi dalam bidang budaya. Masyarakat seharusnya efektif memilih budaya dari luar dengan mengambil budaya-budaya yang sesuai dengan budaya lokal. Dampak negatif globalisasi dalam bidang komunikasi digunakan untuk hal-hal yang tidak baik seperti untuk main game secara berlebihan dan mudah tersebarnya hoax. Dampak negatif globalisasi dalam bidang ekonomi adanya monopoli perdagangan. Dampak negatif globalisasi dalam bidang transportasi menciptakan kemacetan dan banyaknya polusi. Jelaskan bagaimana menghadapi dampak negatif dari globalisasi. Oleh karena itu, negara di kawasan selatan dan negara di kawasan utara dapat kerjasama mengendalikan globalisasi dengan tetap mengutamakan aspek kehormatan dan martabat bangsa. Ya, cukup. Cukup, silakan yang belum mau bertanya. Silakan kelompok 1, kelompok 2 mau bertanya. Kelompok 1 Dede mau bertanya. Apa yang dimaksud dengan kesenjangan sosial ekonomi? Kesenjangan sosial ekonomi. Silakan jawab. Kesenjangan. Bagus pertanyaannya. Tidak. Silakan dijawab. Sebagai kelompok 1 saya jawab ketidakmerataannya ekonomi sosial yang kaya semakin kaya, yang miskin semakin miskin, dan negara yang maju semakin maju dan negara yang tidak maju semakin tidak maju. Ya, baik. Terima kasih. Ya. Cukup ya. Kita kasih aplaus tepuk tangan buat kelompok 1. Silakan ditutup. Sekian dan terima kasih dari kelompok kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kelompok 2 maju. Ya, silakan kelompok 2.
Sebutkan beberapa contoh dampak negatif globalisasi dalam bidang transportasi. Terjadinya kecelakaan transportasi yang menimbulkan industri menyebabkan polusi udara. Jelaskan bagaimana menghadapi dampak negatif dari globalisasi. Menyaring setiap budaya asing yang masuk ke Indonesia untuk kemudian diadaptasi dan digunakan bersama-sama. Cukup? Ada pertanyaan dari kelompok 3? Ya, silakan. Apa yang dimaksud dengan westernisasi? Ya, apa yang dimaksud dengan westernisasi? Saya akan menjawab dari kelompok 3 tentang westernisasi adalah menyukai budaya luar yang bersifat kebarat-baratan, berpakaian ketat, dan cenderung mengikuti K-pop. Ya, dalam musik ya. Oke, terima kasih. Yang keras, yang keras. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita kasih aplaus untuk kelompok 2. Terima kasih. Selanjutnya kelompok 1, ayo maju. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil dari kerja kelompok kami, yaitu tentang contoh dampak negatif globalisasi dalam bidang budaya. Dalam bidang budaya, dampak negatif globalisasinya yaitu gaya hidup yang bermewah-mewahan, yaitu mengikuti gaya-gaya orang luar, mulai dari gaya rambut. Sebutkan beberapa contoh dampak negatif globalisasi dalam bidang ekonomi. Ketidakmenataan pembangunan menyebabkan hasil pembangunan yang diterima masyarakat belum rata. Sebutkan beberapa contoh dampak negatif globalisasi dalam bidang transportasi. Menciptakan kemacetan, membuat gaya hidup hedonis. Gaya hidup yang berlebih-lebihan atau boros, tidak sesuai dengan kebutuhannya. Ya, hedonis itu ya. Oke. Silakan tutup. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Terima kasih kelompok 1. Sudah presentasi ke depan, cukup bagus menurut Bapak. Sekarang silakan kamu duduk seperti semula, balik ke depan lagi, karena Bapak akan mengambil tes ya, menilai kamu dengan soal yang sudah Bapak buat. Silakan balik kursinya. Tes ini sifatnya individu, kerjakan masing-masing, tidak boleh saling mencontek. Nah, kalaupun belajar yang berkelompok, untuk pengambilan nilai Bapak individu. Bisa dipahami? Silakan dikerjakan, kasih nama jangan lupa ya. Ya silakan. Yang sudah dapat dikerjakan. Ya silakan, ada waktu. Silakan jalan waktu ini 10 menit. Ya. Boleh kalau sudah beres langsung dikumpulkan. Bapak tunggu. Ya. Kalau sudah beres, jangan lupa dikasih nama.
Jadi sudah, silakan kerjakan lagi, dilihat lagi, masih ada waktu, ya 5 menit lagi. Ya kan masing-masing tidak boleh lihat buku lagi, silakan kerjakan saja. Ya. Jangan pegang ya, silakan. Ya baik, ya waktunya sudah habis. Sekarang silakan kumpulkan tesnya masing-masing ke depan. Kasih ke Bapak langsung silakan. Ya bagus. Ya, kita kasih nama semua ya. Ya, nanti akan Bapak kasih hasil penilaiannya. Kita sudah mau akhir berjalan ya, kurang lebih 50 menit. Sekarang saatnya kita untuk menyimpulkan. Nah, silakan kamu berikan kesimpulannya masing-masing. Dari kelompok 1. Ya. Apa? Kelompok 1 ada? Silakan. Contoh-contoh dampak negatif globalisasi, Ya. westernizasi, Westernisasi, demoralisasi, kesenjangan sosial ekonomi, dan sebagainya. westernisasi, Demoralisasi. kesenjangan ekonomi. Ya, bagus ya. Kesimpulannya pembelajaran dari kelompok 1 mengetahui bahwa dampak negatif dari globalisasi itu adalah westernisasi, demoralisasi, dan kesenjangan ekonomi. Dari kelompok 2 ada? Silakan. Silakan kelompok 2. Westernizasi adalah kurang pengusahaan, Lanjut. kurang penguasaan dan berkembangnya IT, masyarakat yang bersifat konsumtif terhadap barang-barang luar negeri, mahalnya budaya barat dan akulturasi percampuran budaya. Ya. Sekarang kelompok 3. Ya kan? Contoh globalisasi ekonomi, adanya monopoli perdagangan. Ya. Adanya monopoli perdagangan. Ya. Ya, baik ya. Inilah kesimpulan dari setiap kelompok. Kamu sudah bagus sedikit memahami ya, sedikit banyak memahami tentang dampak negatif dari globalisasi. Di antaranya dampak negatifnya itu adalah adanya westernisasi. Sikap kebarat-baratan, tidak mencintai karya produk diri sendiri, kurang mencintai kebanggaan-kebanggaan bangsa sendiri, malah mencintai, membanggakan produk dari luar. Kemudian demoralisasi, ya.
nilai-nilai yang ada seperti nilai yang ada di masyarakat, tata krama sopan santun sekarang cenderung bebas. Adanya korupsi, pergaulan bebas, narkoba, dan lain-lain, pembunuhan. Kemudian kesenjangan ekonomi. Nah, ini bagus nih kesenjangan ekonomi ya. Kita harus memahami bahwa ketika globalisasi semakin deras, adanya kesenjangan yang nampak di masyarakat. Negara-negara berkembang itu cenderung lebih susah ternyata, banyak kemiskinan yang semakin terlihat. Yang kaya memang semakin kaya, tapi yang miskin semakin miskin. Jadi kesenjangan. Kemudian selanjutnya dari kelompok 2 ini, adanya penyebab westernizasi itu karena berkembangnya iptek. Ya betul. Dengan iptek terutama komunikasi, teknologi komunikasi, masyarakat yang ada di pedalaman saja mengetahui gaya-gaya kebiasaan masyarakat luar, sehingga ditiru, imitasi di situ. Ada proses meniru, ingin menjadi seperti yang dilihatnya. Konsumtif, gaya hidup yang boros, membeli HP tidak berdasarkan kebutuhan yang dia gunakan, padahal dia masih anak-anak, tidak butuh itu HP yang mahal-mahal, tapi karena ingin gagah beli. Dapat 1 bulan 2 bulan sudah ada lagi yang baru, beli lagi, merengek-rengek pada orang tuanya. Itulah konsumtif namanya. Padahal HP-nya saja sudah masih berfungsi, yang ada itu masih berfungsi. Budaya Barat, akulturasi budaya, percampuran budaya asing yang masuk ke masyarakat. Kemudian adanya monopoli perdagangan, betul ya. Monopoli perdagangan ini dilakukan oleh perusahaan-perusahaan raksasa, korporasi namanya. Korporasi itu gabungan ya, perusahaan besar. Kemudian dia membentuk kartel perdagangan, misalkan daging, perdagangan daging sapi, didatangkanlah dari Australia, dari apa kita. Pada saat tertentu itu dimainkan, sehingga apa? Produk daging sapi dari masyarakat tidak masuk, tidak laku di pasaran karena dimainkan. Atau harganya tiba-tiba melambung tinggi, itu pengaruh dari monopoli perdagangan. Yang lain masih banyak dampak negatif dari globalisasi itu ya. Itu bisa terjadi dalam bidang pendidikan, dalam bidang kesehatan. Contoh dalam bidang pendidikan ya, globalisasi ya. Sekarang pembelajaran itu terkadang lebih banyak siswa melakukan hal-hal yang tidak mengindahkan yang diperintahkan oleh guru. Dia lebih cenderung meniru apa yang dilihat di media sosial. Padahal berbeda. Pola pembelajaran yang ada di negara kita yang mengindahkan nilai-nilai norma agama yang ada di masyarakat. Karena kecenderungan dia di media sosial tidak lagi mengikuti nilai-nilai yang ada di sekolah. Baik, mungkin itu ya pembelajaran kita. Alhamdulillah sudah disimpulkan. Ya, sudah sampai akhir kita. Tetap kamu harus semangat belajar di rumah ya. Pantau grup kita ya, karena masih daring sebagian ya. Nah, kemudian silakan ya kamu baca di materi selanjutnya. Insya Allah nanti ya, kita akan melakukan pembelajaran lebih baik lagi, lebih semangat lagi. Patuhi protokol kesehatan ya. COVID-19. Ketika kamu di rumah ya, berteman, bergaul dan kemanapun, jangan lupa ya selalu mencuci tangan, hidup bersih, makan yang cukup. Ada pertanyaan? Baik, kalau tidak ada ya pembelajaran sampai di sini ya. Mudah-mudahan kita selalu sehat ya. Selalu semangat dalam belajar ya. Salam untuk keluarga di rumah. Jangan lupa selalu menjaga kesehatan. Demikian mari kita tutup saja